Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul amali ilallahi awtamuha wa inqallah. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun rahmati taala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga pentingnya kita memudawamahkan, mengistiqomahkan, mengkontinuitaskan amal-amal kita sampai akhir hayat. Akan tapi setan akan selalu menggoda, akan membisik-bisikkan kita dengan hal-hal yang akan menghalangi kita untuk beribadah. Mulai dari adanya rasa malas atau adanya halangan, gangguan, rintangan dan lain sebagainya, sampai nanti setiap orang itu akan melewati namanya masa futur. Kalau bahasanya adalah masa galau. Wonate galau, wonate galau. Galau niku pripun galau? Nah, kadang-kadang timbul namanya males. Orang yang dulunya sregep, rajin, kemudian suatu saat akan masuk namanya males. Kalau dalam perusahaan ada namanya masa-masa untuk turun, namanya masa resesi. Ketika suatu perusahaan produknya masuk, naik, kemudian nanti akan turun, kemudian naik lagi gitu, Nah, ketika produk itu turun, maka kemudian harusnya buat produk baru, Nah, demikian juga ketika kita mengalami masa futur, masa turun begini, kita harus buat produk baru. Contohnya, kita males untuk sholat berjamaah, kemudian harus buat produk baru, namanya apa? Membaca Quran, Baca Quran sampai titik puncak, muduk lagi, kemudian kita infak dan lain sebagainya, sehingga ketika ada penurunan kemudian dibuat produk baru, Kalau nggak dibuat produk baru akan turun terus, Akhirnya nanti kita akan kalah dengan godaan-godaan setan. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tips atau cara untuk mengatasi futur. Karena setiap orang akan mengalami futur, termasuk saya pernah mengalami futur, Ngaji niku wegah, males, ngibadah ya males, entene mau turu. Itu akan terjadi seperti itu. Setiap orang akan mengalami seperti itu. Nah, maka kita awali, kita ingatkan dulu yang pertama tentang tugas hidup di dunia adalah untuk ibadah. Allah berfirman di dalam surat Al-Dhariyat
surat yang ke-51 ayat yang ke-56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah kami untuk menciptakan, menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi tugas utama manusia dan jin hidup di dunia itu adalah untuk ibadah. Jika jin dan atau beribadah berarti sudah klop, sudah efektif, sudah tepat guna. Tetapi kalau enggak ibadah berarti tidak tepat guna. Ya, soto itu akan merasa nikmat kalau dimasukkan di mulut. Gitu. Nek masuknya ke mata enggak enak, Pak. Gitu. Apalagi masuk ke tempat yang lainnya enggak enak. Ya, demikian juga yang lainnya. Namanya tetes mata itu khusus didesain untuk mengobati mata. Diteteskan di sebelah, di bagian mata, bukan di luar mata. Ya, jadi juga. Jadi kalau orang itu mau beribadah kepada Allah, berarti sudah tepat. Ya, terus kok ditetesi mata kok pedes? Ya enggak masalah, harus ditahan, jangan sampai kemudian diteteskan di telinga, enggak ada manfaatnya. Demikian juga kalau manusia merasa berat dalam hal ibadah kepada Allah, maka itu seharusnya ditahan, dirasane, dimat-mat nih. Insya Allah kalau kita mau menahan kepedihan dalam ibadah, lama akan jadi suatu kenikmatan. Tetapi kalau ketika kita merasa berat ibadah, terus jawan itu dituruti, pisan-pisan ranang masjid, pindo-pindo ping telu, lama-lama apa ya jadi masalah. Ya, termasuk ini. Nanti tadi saya dikasih tahu, nanti sobatnya nggak bisa nganter, ya nggak masalah. Jadi mangkat dewi iso. Oke, kita harus semangat begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa iman yang ada dalam hati kita yang merupakan pondasi dari iman ibadah kita itu kadang berkurang, kadang turun, dan itu implementasinya ataupun dampaknya pada ibadah kita. Jadi kalau orang itu pas ibadahnya kenceng berarti imannya sedang menguat. Tapi kalau ibadah sedang futur, sedang turun, sedang mal, berarti imannya sedang berkurang. Nah kemudian Ibnu Taimiyah berkata bahwa as-sahabatu wa jumhur salaf, orang-orang yang menjadi sahabat Nabi dan orang-orang yang dulu, orang-orang yang ibadah dulu itu berpendapat bahwa annal imanu yazidu wa yanqusu, bahwa iman itu bisa tambah bisa kurang. Imannya siapapun termasuk iman kita itu bisa tambah dan bisa kurang. Nah kemudian pertanyaannya, apa yang menyebabkan iman itu naik dan turun? Apa yang menyebabkan keimanan seseorang itu bisa turun dan naik? Yang pertama adalah kebodohan. Ya, jadi kalau orang itu mohon maaf bodoh, maka menyebabkan imannya akan berkurang. Contohnya bab yang saya sampaikan, bab infak. Ya, orang itu kalau belum memahami tentang infak, apa toh infak itu, apa gunanya, apa dampaknya, yang dilihat cuma dohirnya. Ya, duit 10.000 diinfakkan 2.000 jek pinten, jek 10.000, berarti kan berkurang. Dohirnya begitu. Sedang hakikatnya Nabi bersabda, la yang kusul malu bisodaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang iman itu karena, tidak akan berkurang harta itu karena disodakokan, tapi akan tambah dan tambah. Ya. Sedangkan dulu pernah saya sampaikan, namanya orang belajar,
Orang belajar itu dari konkret ke abstrak. Ketika kita masih kelas 1 SD, 3 tambah 4 berapa? Pakai jari. Ini kan konkret nih. 3, 4 tambahkan jadi 7. Ketika sudah saya ke SMP, SMA nggak pakai jari. Ya. Nah kalau 1.500.000 pakai jari, jarinya siapa? Gitu. Terus pakai apa? Pakai abstrak, tidak ketok ning diyakini. Nah demikian juga iman itu semakin tinggi akan semakin abstrak. Orang yakin dengan hal yang abstrak, yang tidak ketok, yang tidak langsung diberi, dapat dinikmati. Bagi orang yang pintar, ya, dihargai dengan pujian atau ucapan lebih berharga dibanding dengan uang atau harta, ya. Tapi pada orang-orang yang rendah lebih suka apa? Hartanya, ya. Nah demikian juga kalau kita memahami tentang pentingnya sedekah, orang akan sedekah. Tidak ada ceritanya, tidak ada buktinya bahwa orang tuh miskin gara-gara sedekah, nggak ada ceritanya, ya. Terus diyakini, maka dia akan semakin iman. Tapi kalau tetap kembali pada tadi, karena ngapun dan kebodohannya kurang, dipakai ya kurang. Oh saya ini omong dan sebagainya, ya. Maka sekali lagi kebodohan itu yang menyebabkan iman kita kurang. Terus iman akan berkurang apabila orang tidak memiliki ilmu, ya. Jadi kalau sebaliknya, orang itu akan semakin imannya tambah kalau dia semakin punya ilmu. Ibu-ibu pernah sering saya sampaikan dulu, ya. Dirasane niku rasane seneng apa senep? Dirasane niku rasane seneng apa senep? Nek jek rasane senep niku berarti ya belum berilmu. Tapi kalau sudah merasa senang, alhamdulillah, jek oke sing ngrasani, jek oke sing muwe pahala, alhamdulillah. Tengok nama diparingi ganjaran, alhamdulillah, ya. Itu namanya orang yang sudah berilmu, ya. Nah maka nanti semakin tinggi ilmu akan semakin tambah imannya. Seperti Nabi Ibrahim, ini suatu hal yang sangat tinggi sekali. Dalam Allah Ta'ala, anakmu semata wayang sing jenenge Ismail kowe belen, sembelihlah. Secara umum Bapak Ibu, kita paham yang namanya orang disembelih itu mati, ya. Tapi Ibrahim nggak lihat dari situ. Ibrahim melihat bahwa Allah itu zat yang alim dan hakim, Rahman dan Rahim, zat yang maha tahu, zat yang maha bijaksana, zat yang maha belas kasih kepada hambanya. Jadi mukal, hal yang tidak mungkin kalau Allah itu memerintahkan pada hambanya untuk mencelakan hambanya, nggak mungkin, itu yang harus diyakini. Meskipun secara dohirnya jenenge dibelah ki mati, tapi di balik ada hikmah yang tinggi, sehingga ketika disembelih juga begitu, ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi dengan qadarullahnya Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing, ya. Dan dengan kita juga harusnya begitu. Kita yakin kepada Allah, yakin tenan Allah zat yang ar-Razzaq, zat yang mampu mau kuasa untuk memberikan rezeki kepada siapapun termasuk kita dalam keadaan apapun. Lah wis aku sholat tak sregep-sregepi, infak tak sregep-sregepi, sholat aku tak lakoni, lah kok dodo ora payu. Ya Bang. Terus bagaimana cara nyandainya ben imannya kuat? Bisa saja Anda atau kita itu sedang dibersihkan dulu, ya. Kalau panjenengan punya kolah jeding, tempat bak mandi,
yang kotor mau dibersihkan kan disat dulu, dikosek dulu, kemudian baru dikasih apa? Air. Kalau langsung dikasih air, airnya ya butek. Ya, nah demikian juga kita. Atau saat kita itu disempitkan rezekinya, Allah sedang mendidik kepada kita untuk mampu dan mau mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya. Wong niku nek sugih duwite 10.000 tiba dijupuk mboten. Wong sugih niku nek duwite 10.000 tiba dijupuk mboten. Pak, apa? Duwite dawah pinten 10.000 mampek. Wong sugih kok, Pak. Wong sugih duwit 10.000 ora dijupuk. Ning nek lageran didik ampun to 10.000 sewu digoceki. Lah kadang juga begitu. Ya. Jadi ada hikmah-hikmah lain. Contoh lain, Nabi Musa bawa tongkat bunga di Bukit Tur Sina. Allah bertanya, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Musa tahunya apa? Oh, ini teken yang saya gunakan untuk giring wedhus. Ya, sudah. Alqiha uncano. Lempar ludah. Kemudian jadi ular besar. Musa nggak menyangka. Ya saya cuma untuk giring wedhus itu kemudian dilemparkan jadi apa? Ular. Terus apa firman Allah? Ya Musa, khudha wala takut. Ambillah, kamu jangan takut. Nek sing dikon awake dhewe kira-kira nyekel mboten. Ula gedhe iki cekelen aja wedi. Ora wedi pripun ula kok ora wedi. Nek walau untuk rawat di umroh kok rawat di engkau tak balik ke yonek tenanannya orang. Musa nggak begitu. Kenapa? Kelasnya Nabi, Pak. Kelasnya Nabi itu yakin dengan Allah. Wes engkau tak balik ke dari tongkat meneh. Dia yakin, ya ditekel merempor. Kemudian jadi tongkat lagi, baru yakin. Lah kisah seperti itu harus jadi apa? Inspirasi kita. Kita infak niku jangan wedi marat. Kenapa enggak ada ceritanya orang infak marat? Kita ngaji, baca Quran, sholat itu jangan dianggap rekoso. Kenapa? Karena itu yang membuat kita akan jadi enak hidup kita. Sebaliknya yang pangapunten males ngibadah, males sholat, males zikir, males infak, males layanan, itu akan menyebabkan hidup kita rekoso. Kok bisa? Allah akan munculkan fitnah-fitnah. Anak dadi fitnah, garwane dadi fitnah, gitu. Motor atau rusak, yang dadak rusak barang yang ngopo, gitu. Atau yang lainnya. Nah, maka kembali, jadi nanti kalau kita semakin tambah ilmu, kita akan semakin tambah imannya dan sebaliknya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, bahwa iman juga bertambah dengan adanya ketaatan kepada Allah. Semakin taat, iman kita semakin kuat. Mulai dari melaksanakan perintah yang wajib monggo dilakoni. Ditambah yang sunnah, ditambah dengan yang fadilah. Insya Allah akan semakin tambah imannya. Wong sing boten yakin dengan kematian itu akhirnya mati boten. Wong sing wedi mati akhirnya mati boten. Nek rawat di mati boten. Jadi wedi kalau rawat di mati niku ora nek manfaate. Nah terus bagaimana? Karena nggak usah takut dan tidak usah berharap. Yang penting itu bukan wedi dan tidak wedi. Yang penting itu mempersiapkan diri ngadepi kematian itu, gitu. Ya, bukan masalah wedi dan tidak wedi. Yang penting itu justru mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ketika kita punya motor, kita sudah punya namanya dana. Terus motornya kebanan, kebanan godet 3 juta, kira-kira artinya sedih apa susah?
3 juta Pak, nambah ban mbok ganti ban to wis ramatan ya Pak ono iki. Ganti ban wis gitu. Wong duitnya 3 juta. Artinya kalau kita banyak pahala, banyak ilmu, kena musibah itu enggak masalah. Ya, itu dapat teratasi dengan mudahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi. Tapi kalau kita kurang pahala, ya jadi masalah. Naik motor nggak bawa uang, kemudian banyak bocor saja, kemudian mikir tak tambah ke ranggodit, tak tambah ke nuntun adol mentekan omah. Itu contoh-contoh dalam kehidupan kita. Dan iman akan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Ada banyak contoh dari kalangan sahabat, orang-orang yang karena dia maksiat kemudian imannya berkurang bahkan hilang. Contohnya di antaranya adalah Tha'labah, ya. Orang yang awalnya rajin untuk sholat berjamaah, kemudian timbul namanya rasa rakus atau pengen kaya. Setelah kaya kemudian timbul namanya penyakit pelit atau bakil atau udik. Kemudian lama-lama dia jadi berkurang imannya, gitu. Ya, makanya monggo kalau kita maaf saja, terpaksa atau terlena kemudian maksiat, kita kemudian harus balik. Terus kembali pada masalah kita, apakah futur itu, apakah kalau itu, dan bagaimana cara mengatasinya. Futur berasal dari bahasa yang artinya menjadi lemah, putus setelah sambung, lembut setelah keras, lemah setelah kuat. Ketika masih muda, sholatnya di masjid sangat-sangat rajin, urung adzan wis tekan masjid, urung duwe bojo, bante bojo wis adzan wis qomat lho nang masjid. Ini hampir semua orang begitu. Silakan nanti dicermati siapa yang telah bante bojo itu kebanyakan ibadahnya turun. Siapapun begitu. Nah, ketika dia turun terus bagaimana? Apakah diperturutkan atau diatasi? Ya. Nah, kemudian tip berikutnya, ya. Jadi kalau pas ke dalam keadaan futur, Nabi bersabda, "Inna likulli amrin siratan." Sesungguhnya setiap amal itu punya namanya kejenuhan. Sholat gitu kejenuhan, ngaji maca Quran, zikir, sedekah, ulang ngaji, jane kabeh punya kejenuhan. Walikul izatin fatraton faman kanat fatrul filasuni, dan barang siapa yang ketika jenuh dalam suatu amalan kemudian dia berpindah pada amal yang lainnya, jelek ngaji terus sholat, jelek sholat terus zikir, jelek zikir kemudian amal soleh, ya, maka itu akan mendapati sunnahnya Nabi. Faqad ihtada, maka itu namanya sudah mendapat petunjuk, ya. Tetapi wa man kanat fatratuhu illa walidhalika, barang siapa yang dia itu fatrohnya atau jenuhnya itu menjadikan dia selain itu, faqad maka sungguh telah hancur. Ya. Dulu ada beberapa korek wanita. Korek niku napa? Ahli maca Quran. Terus sing dadi penyanyi. Nah, contohnya sinten? Contohnya Niki Astria, contohnya Yosi Ruki. Kok apa Pak? Gitu. Niku dek ben ngaji terus dadi nyanyi. Ya, sampai siapa? Nika Ardila yang sudah mati. Itu awalnya adalah korek-korek kecil yang sejak kecil mereka tuh biasa ngaji di masjid. Jadi pembaca Al-Quran. Ya. Tapi gedenya kemudian jadi apa? Jadi penyanyi. Duit oke. Ya, dunianya begitu. Ya. Nah, maka kita juga begitu, jangan sampai
fatrah kita atau jenuh kita dalam beragama ini menjadikan kita keluar dari agama. Jeleh mulang ngaji malah nyong ngapunten terus nek wong Jawa Barat jenenge ngabuburit dan sebagainya. Mau golek napa niku wau, golek sing nyenengke dan sebagainya. Lah kalau kurang bejane itu justru akan menjadikan bentuk penyimpangan. Maka monggo sekali lagi, setan itu tidak rela kalau kita masuk ke dalam surga. Dia akan selalu menggoda kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan tuh bagi yang rajin ibadah digoda dengan niatnya disimpangkan ben ra ikhlas ben ra ditampa Allah Taala. Dari belakang tuh bagi yang mohon maaf masih males-males dimaleskan setan, tambah males. Sebelah kanannya dari keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Sebelah kiri dari teman-temannya akan digunakan setan untuk menggoda kita supaya kita tidak istiqomah. Kalau monggo kita harus waspada dengan godaan setan. Saya Pak Ngebong, saya sokok kadang-kadang juga begitu. Mulang ngaji kadang-kadang jenuh, dino mulang ngaji. Kemudian kadang-kadang timbul namanya kejenuhan. Tapi harus kita oper kepada yang lainnya. Terus kita memahami lah ya saiki jenenge wong mulang ngaji iki sing penting kowe iki mulang ngaji, mbuh gelem ora gelem iku dudu urusanmu. Pernah saya sampaikan. Saya pernah mulang ngaji di daerah Terasan. Gurune kali kanca muridé siji. Dadi gurune loro niku murid siji. Saya teringat pada zaman dulu ada seorang nabi selama hidupnya umurnya cuma 2. Itu ada. Nggak dapat murid 0 ada. Kelas nabi. Padahal saya cuma kelas ustadz kampung. Nah, gitu. Maka kemudian kita harus meneran aja gelem ora masalah. Kalau katanya guru saya mosok mlebu swarga jen rawani, mati mboten. Mlebu swarga jen mati mboten. Wah, gitu. Nek mlebu neraka sak kampung ora wani, mergane neraka. Terus Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-ma'asi tat'iful qulub, bahwa kemaksiatan itu yang akan melemahkan hati. Kalau hatinya sudah lemah, terus kemudian lemah untuk ibadah. Semakin banyak maksiatnya, semakin lemah hatinya, semakin nanti tidak kuat untuk melakukan amal-amal yang tinggi. Lah sebaliknya kalau orang itu tidak maksiat, dia banyak berbuat kebaikan, hatinya akan semakin lama semakin kuat. Kuatnya itu tuh ditunjukkan dengan semakin kuatnya amal-amal yang dilakukan. Seperti Abu Bakar itu disuruh infak Nabi sing dienggo infak kabeh. Nabi niki bondo kula kabeh kula infakne. Lho, kabeh iya Nabi. Hatal kali ahlika, apa yang kau tinggal untuk saudara, untuk ahli kamu. Lah nek mbok infakne kabeh, lah anakmu bojomu mbok ketinggali apa? Saya tinggali Allah dan Rasulnya. Janjinya itu saya yakin. Bu, mau Pak, iki dite garek 20.000 kita infak nisik ya. Muga-muga diijoli Allah. Niku nek atine rung kuat ampun nglakoni ngoten niku wau. Engko ndak dadi fitnah, ngoten lho. Nek wong kuat enggak masalah. Tenan pun kuat infak. Lagi bar infak nek wong dok assalamualaikum apa niki badhe ngaturi daharan sak rantang nek kebak alhamdulillah. Nek pun kuat atine Pak. Nek rung kuat ampun malah dadi padu. Lho nek meh magrib dulu arep masak anggo apa rantai duit. Jadi sekali lagi harus berusaha untuk menguatkan hati.
Di saat itu apa yang harus dilakukan kalau kita dalam keadaan futur Bapak Ibu, ya, Arab ngibadah kok yo males, ngaji males, sholat males, apalagi yang lebih daripada itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai salah langkah. Yang harus dilakukan yang pertama dan utama adalah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun supaya kita dihapuskan dosa-dosa kita, terus diberi petunjuk kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita tidak banyak istighfar, kabut yang ada di mata hati kita itu tidak akan hilang. Rasa mangkel males itu nggak akan hilang. Tapi kalau kita banyak istighfar, insya Allah terus dibersihkan hati kita sehingga akan tampak kebaikan-kebaikan. Yang semula malas akan jadi terengginas ataupun semangat lagi. Terus yang kedua, pentingnya kita berusaha untuk meningkatkan kesungguhan atau bermujahadah. Atau yang lainnya, antara pemenang dan pecundang. Klub A main sepak bola dengan klub B, menang 3-1, klub A menang namanya pemenang, klub B kalah namanya apa? Pecundang. Klub A dapat tepuk tangan, pujian, klub B dapat apa? Dapat apa? Sing menang dapat pujian, tepuk tangan, lah sing kalah entuk nopo? Celaan. Jadi siapapun yang jadi pemenang itu dapat penghargaan, yang kalah dapat hinaan. Kalau kita tuh bertempur, bertanding dengan setan, siapa yang menang? Kalau kita menang, kita akan jadi pemenang, kita dapat apa? Penghargaan. Yang nanti siapa? Allah Ta'ala. Kalau kita kalah, ya kita akan jadi pecundang, kita akan dihinakan Allah. Semakin banyak pemenang, pertemuan 10 kali, kita menang 8 kali, kalah 2 kali, alhamdulillah, levelnya cek level 8. Pertemuan 10 kali, kalah 9 kali. Menangnya pisan tak menangnya pisannya mergo lawan ora teko. Kita dan nah ini harus kita tangan. Kowe pengen dijempol apa dijentik? Pengen dimulyakne apa pengen dihinakan? Kalau pengen dimuliakan, ya kamu harus bermujahadah tenanan, latihan sih. Sebelum bertanding latihan dulu. Bung latihan sabar, latihan ikhlas, dan sebagainya. Sehingga nanti ketika kita bertanding dengan lawan kita yang namanya setan, kita banyak menangnya. Latihan boleh ilmu ilmu mengatasi kemarahan. Dan ketika kita bertanding dengan setan dalam hal marah, kita menang. Ilmu latihan caranya untuk sholat malam, bagaimana supaya kita bisa bangun malam, dan sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, untuk berjihad bersungguh-sungguh di dalam kebaikan akan menimbulkan petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala, lanah dianahum subulana, sungguh akan kami tunjuki mereka di jalan kami. Diberi petunjuk, ditunjukkan fadilah-fadilahnya, kebaikan-kebaikannya, manfaat-manfaatnya. Orang itu kalau tahu manfaatnya akan berusaha. Wa innallaha lama dan Allah akan bersama membantu menguatkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita ambil contoh Pak, kita ambil contoh. Kalau orang itu berjalan Pak, sehari dari subuh sampai maghrib, sedino mlaku diparingi jatah kurma sak nyamplung. Kurma siji kira-kira kuat
Loh sahabat itu pernah terjadi. Mau perang itu seharian tuh jalan terus dikasih kurma siji. Jam 09.00 wetenge luwe Bang. Diambil dimutok, kemudian lebok kemana. Jam 11 begitu. Sampai maghrib baru dimamah kemudian diulu. Terus pikirannya jangan mikir sini, tapi mikirnya pahala Pak. Loh itu tidak akan terasa. Ya. Dan kalau sekarang ada namanya hipnoterapi. Wong loro ki aja mbok rasake engko ndak krasa loro. Lah terus piye? Mikir sing liya. Saya punya murid ya, pas hamil kemudian dia mau pergi, saya tanya, mau kemana Mbak? Mau hipnoterapi. Lah untuk apa? Nanti biar ketika melahirkan nggak sakit. Loh kok bisa? Karena mikir sih yang lainnya. Gitu. Sikile loro, tinggung mlaku loro, ketemu kalih kanca 30 tahun ra petuk terus jagongan. Niku kira-kira sikile loro krasa mboten? Mboten krasa. Mergo seneng karo koncone itu lho. Mlaku lho kok iso mlaku? Mbok mau. Karena itu tadi. Jadi pikiran itu akan sangat menentukan. Jane yo ngantuk awake kesaning mergo demi cintaku pada Allah aku pun bisa tahu. Mergo demi cintaku kepada Allah. Tapi kalau belum tinggi, demi cinta-cintaan, orang cinta-cintaan. Gitu. Allah akan menguatkan meskipun tidurnya jam 12 bangun jam 3 itu juga bisa bangun. Kenapa? Dibangunkan Allah. Allah menguatkan bar poso umpamane poso niku terus bal-balan kira-kira pripun? Sahabat dan Nabi pernah Ramadan puasa itu perang Pak. Perang pas poso. Nek awake kon kerja, sesuk amal saleh kapan? Sesuk jam piro? Kowe jam itu kan ora lah posono. Sing dipikir wetenge sik. Nah, ini harus kita berubah ya. Jadi mikir kita harus berubah, harus semakin lebih dewasa. Ya, saya dengar dari seorang ustadz ya, wong kuwi nek sing dipikir jik bangsane bab sing konkret sing nyata, berarti imane urung dhuwur. Sing dipikir jik bangsane konkret mangan ngombe dhuwur nek sing dipikir pun sing luwih dhuwur, sing ra ketok napa pahala. Ya. Pak Bu, duit kali pahala kira-kira penting pundi, Pak? Duit kali pahala penting pundi? Ngono tak kok jelas no. Jelas penting. Nah, dirubah. Terus kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pergilah kepada orang yang soleh, kepada ustadz, kiai untuk bisa dinasehati. Ampun pergi tenggene dukun atau orang ahli maksiat. Ya. Nanti apa kalau kita pergi ke orang soleh terus dinasehati? Pak Ustadz, apa Pak? Ngapunten nggih, saya kok akhirnya saya itu kok mau sholat kok males tuh bagaimana ya? Nah, terus diparingi nasihat. Lah jenenge wong niku sok munggah sok medhuk niku biasa Mas. Kula nggih pun nate munggah nggih mutane medhuk. Nah, gitu. Terus sening nek pas medhuk nipun, nah, kita harus menaikkan lagi. Dan zakat munggah bagaimana kita harus yakin yang namanya pahala, yang namanya Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Memerintahkan kepada hambanya itu untuk kebaikan hambanya, bukan untuk kebinasaan hambanya. Ya. Nah maka kalau kita sudah seperti itu akan jadi lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan futur terus ketemu oleh wong sing ahli maksiat, ya akan jadi apa? Jadi bubrah. Ya. Yo pisan-pisan nih yo maksiat masuk to okeh ganjaran ya warga wopo atau yang lainnya makanya monggo
Siapapun di antara kita Bapak Ibu, kalau dalam keadaan futur, monggo yang pertama kita harus berpindah ke dalam amal-amal yang lainnya yang sekiranya kita mampu. Yang kedua, mari kita banyak-banyak mengikhlaskan amal kita supaya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Yang ketiga, supaya kita harus banyak selalu harus banyak berhubungan dengan orang-orang yang baik. Nabi bersabda, nek koncone wong dodol minyak wangi iki umpama ora iso tuku minimal entuk ambune. Kita ning nek ngapunten koncone tukang pandhi besi, ora tuku ketok entuk napa sumupe wong pandhi. Itu Nabi mengibarat seperti itu, ya. Moga mangke kita ciptakan milieu situasi kondisi yang memungkinkan kita untuk bisa beribadah lebih baik, dan semoga kita diberi keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran, kemujadahan dalam beramal sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.